Ya, kita masuk ke bagian keunikan dari ini ya. Karakteristik atau keunikan dari Alkitab. Ya, yang pertama, pernah saya uraikan secara singkat. Jadi ada keuntungan ya, ada karakteristik dari sifat Alkitab itu. Yang pertama itu adalah otoritas Alkitab itu di atas segalanya. Jadi otoritas Alkitab di atas segalanya. Jadi Alkitab itu tidak boleh di, dibawa oleh siapapun. Tidak boleh menjadi yang second gitu ya, yang dibawa gitu, yang kedua gitu. Enggak, Alkitab itu yang teratas. Jadi segala masalah yang ada dengan Alkitab, kita nggak boleh memakai kitab lain, tapi kita harus memakai Alkitab sendiri untuk menjelaskan dirinya. Jadi Alkitab explains himself. Jadi Alkitab memberitahu dirinya sendiri. Jadi kalau ada kesulitan, jangan mencari di luar Alkitab. Ada dalam Alkitab. Apapun itu pasti ada di Alkitab. Nah, itu dinamakan authority, otoritas Alkitab. Jadi semua kata-kata itu united, related dalam satu kesatuan, in oneness. Jadi tidak terlepas. Kata-kata iblis, kata-kata setan gitu kan, roh-roh jahat itu adalah firman Allah. Kenapa? Karena bukan dilepaskan itu menjadi memang kata-kata roh kegelapan. Tapi itu berkaitan dengan firman Allah. Nah, itu disebut sebagai firman yang hidup. Bagaimana kata-kata iblis itu ditaklukkan dan dikendalikan oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi Allah menaklukkan kata-kata iblis, suara iblis, dan kekuatan iblis. Itu tujuan Allah menyatakan kita tentang firman-Nya. Jadi bukan dilepaskan. Oh, ini kok ada penjahat, kok ada keturunan Tuhan Yesus yang kalau kita lihat bukan keturunan dari yang menurunkan ya. Jadi yang nenek moyang Tuhan Yesus itu termasuk perempuan yang disebut sebagai Rahab ya. Rahab itu siapa? Pelacur. Loh, Mesias kok nenek moyangnya pelacur? Mesias kok papanya itu pembunuh? Loh, siapa pembunuh itu? Daud. Daud pembunuh. Nah, di situ ya. Jadi bukan diambil sebagian itu kemudian dihantamkan kita. Nah, di dalam perdebatan biasanya itu selalu dipakai hal seperti ini untuk menjatuhkan iman Kristen ataupun untuk menjatuhkan kita. Dan saya sering ya, sering berdebat, sering ada seminar. Aduh, biasanya saya nggak mau melayani. Dulu saya sering mau melayani, sekarang saya pikir nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena mereka hanya mencari kesalahan. Ya, saya hanya berdoa supaya mereka itu menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi lebih efisien kalau kita itu mengabarkan Injil bukan pada orang yang siap untuk menyerang kita. Jadi kalau acara gitu kan mereka siap menghabisi kita. Nah, itu satu kebodohan sebenarnya kita kalau ikut dalam perdebatan mereka ya. Karena itu mereka hatinya tertutup, nggak bisa. Seperti Paulus di Areopagus, di Tiranus itu kan. Jadi waktu berdebat mereka nggak percaya, nggak ada yang percaya itu. Nah, kemudian kuasa roh Tuhan, mereka didekati Paulus dan kemudian diajak dalam satu ruangan khusus dan berdiskusi. Nah, di situ mereka kemudian tukar pikirannya, baru bisa ada kesempatan. Tapi kalau cuma di debat ditanya itu mereka hatinya itu sudah tertutup. Artinya itu hatinya sudah membatu ya. Jadi menolak Tuhan. Jadi semua kata-kata itu terkait, terrelasi, terikat satu sama lain. Semua yang ada di Alkitab, baik kata-kata iblis, kata-kata nabi, apapun itu semua adalah firman Allah. Ya. Yang kedua, Allah di dalam Alkitab atau Alkitab mengklaim dirinya adalah firman Allah. Artinya kitab suci kita ini ya dia adalah seluruh daripada hati Allah, kehendak Allah. Jadi bukan di luar daripada sifat dan kesatuan dengan Allah. Jadi firman Allah itu ya Allah. Jadi firman Allah, kanonisasi Alkitab yang kita tahu, kita baca itu, ya itulah Allah, kehendak Allah, yaitu firman Allah. Dan terwujud dalam Kristus. Yang ketiga, Alkitab itu akan menguji siapapun dan bahkan berani diuji dirinya. Jadi ujilah aku, kata Tuhan. Termasuk kitab. Kalau kamu nggak percaya, selidikilah diriku ini. Alkitab ngomong gitu kan. Selidikilah firman itu sendiri dan kamu akan menemukan kebenarannya. Ya. Dan penulisan Alkitab itu bersifat akomodasi. Jadi orang-orang menulis Alkitab itu bukan didikte, bukan diarahkan seperti robot, diprogram, bukan. Tapi mereka mengalami Kristus dan kemudian melalui pencerahan Roh Kudus
pencurahan gitu ya, pencerahan kuasa penyertaan Roh Kudus itu. Dan di situ rasul itu kemudian diberi hikmat oleh Roh untuk memilih kata-kata, untuk menuliskan kata-kata yang betul-betul dikuduskan dan tidak akan bisa salah. Ya, perhatikan ini kalimat ini. Jadi waktu rasul pertama kali kemudian menuliskan tentang Kristus, Matius menuliskan tentang Kristus, pasal pertama ayat 1, kemudian silsilah Tuhan Yesus sudah tulis sampai pasal 28 terakhir. Ya. Dan selesai, itu semuanya bukan semata-mata itu pikiran dari Matius, bukan. Tapi itu semata-mata adalah kuasa, pekerjaan, dan pencerahan, inspirasi dari Roh Kudus. Itu namanya bersifat akomodasi. Akomodasi itu artinya bukan satu arah, tetapi searah. Ya. Jadi kalau saya dengan orang itu bukan satu arah. Ya kamu harus searah dengan saya, nurut saya. Enggak. Artinya adalah satu arah dengan searah itu beda. Searah itu artinya kita semua disesuaikan dengan arah yang dimaui oleh Tuhan, dimaui oleh Roh Kudus. Itu namanya searah, seiring, sejalan. Itu di situ. Jadi akomodasi itu menunjukkan bahwa penulis Alkitab searah sejalan. Dan yang terakhir adalah tunduk di dalam penuh ketaatan. Tunduk itu artinya penuh ketaatan. Dan kita harus tahu bahwa Alkitab tidak pernah salah di dalam seluruh asal autografa. Autografa itu pada pertamanya Alkitab ditulis. Jadi kalau Rasul-Rasul menulis itu tidak ada salahnya. Walaupun kita tahu bahwa kitab yang pertama itu sudah mungkin hancur karena ribuan tahun, atau memang ya disimpan dan kemudian tidak ada satu orang yang bisa menemukan itu. Jadi semua kitab suci yang ada dalam Perjanjian Baru, kita tidak memiliki kitab yang aslinya, tetapi salinannya. Ya, maka salinannya itu kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan kecil, titik koma itu biasanya nggak masalah ya. Nah, itu kita bisa tahu. Secara garis besar menyeluruh itu tidak ada masalah. Terjemahnya pun nggak ada masalah. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak berarti ya. Itu di situ. Nah, sekarang yang kedua, sifat karakteristik Alkitab yang kedua adalah kejelasan di dalam dirinya atau clarity, clear. Ya, sampo clear. Clearness artinya apa? Jelas dan tidak menutup-nutupi, atau istilahnya itu tidak burem gitu. Jadi lihatnya tuh jernih, jelas. Jadi Alkitab itu bersifat clarity, jelas. Jadi tidak bulat, tidak seperti lingkaran setan. Kenapa demikian? Karena ada analogi iman. Ya, analogi iman itu scripture, ya scripturai, interpret scripturai, atau scripture interpret scripture. Jadi Alkitab, kitab suci, menjelaskan, menafsirkan kitab suci atau dirinya sendiri. Jadi prinsip yang pertama itu ya, jadi kejelasan. Yang kedua adalah yang paling jelas itu yang menuntun yang tidak jelas, yang kabur, ya, yang sulit. Nah, gitu kan. Jadi ini jelas, aku satu-satunya jalan kebenaran adalah Kristus. Akulah jalan kebenaran. Maka jika ada kalimat di dalam ayat-ayat yang lain yang kemudian membingungkan kita, maka kita memegang yang jelas. Ya, yang jelas. Yang ketiga adalah selalu melihat hal-hal yang lebih tinggi atau spiritual. Jadi Alkitab itu jelas dan memiliki spiritual moral yang tinggi standarnya. Jadi kalau dikatakan, oh ya biarin aja nggak apa-apa, asal kamu makan gitu ya. Nah, sebenarnya itu biasa bukan dari Alkitab. Nah, itu berasal dari dunia. Ya, di situ. Dan yang keempat adalah kalau Alkitab itu jelas, maka Alkitab tidak membutuhkan mediator kitab-kitab lain. Namanya perspicuity. Ya, perspicuity itu artinya tidak membutuhkan penafsiran dan media yang lain. Hanya Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, necessity. Alkitab adalah bukan saya perlu atau nggak perlu. Alkitab adalah niscaya, sesuatu yang menjadi kebutuhan yang paling utama, seperti kita makan roti, makan sagu, dan tanpa makan kita mati. Nah, itu artinya necessity. Sesuatu yang nggak bisa ditolak, sesuatu yang tidak boleh diremehkan, dan Alkitab adalah keperluan ultimat yang mutlak dari setiap orang percaya. Kondisi yang tidak bisa dicegah. Kalau kita nggak punya Alkitab, ya kita akan mati. Kalau kita nggak mendengar firman,
ya spiritual kita akan sakit dan kemudian mati, gitu kan. Nah, kita akan melihat ini. Di dalam Roma 10, ya kita lihat ya. Roma 10. Sorry, ini tadi udah di ini. Oh ya, udah. Di dalam Roma 10. Ya, Roma 10 ayat yang 14 ya, kita harus dengarkan ini. Roma 10 ayat 13 saya bacakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi jelas ya. Nah, kita lihat Roma pasal 14 ayat 17. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Jadi jelas ya, tentang dirinya sendiri. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri. Sekarang kita lihat Roma 10 ayat yang ke-17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Firman siapa? Firman Kristus. Oke ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa kebutuhan yang ultimat, keperluan yang paling esensi, paling hakikat, yaitu kondisi yang tidak mungkin tidak ada dan harus ada adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu harus ada, mutlak ada. Kenapa? Karena melalui Alkitab orang akan mendengarkan firman Tuhan dan akan memiliki kesempatan diselamatkan. Ya. Jadi firman itu dibuka oleh Tuhan, maka firman itu didengarkan dan dia memiliki iman. Maka iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, fungsi daripada kenapa saya harus membaca Alkitab, saya butuh Alkitab. Yang pertama adalah untuk selalu di-maintain. Maintain itu artinya dijaga, dipelihara. Ya, dipelihara. Yang kedua, secara pengetahuan, secara spiritual, dan juga di dalam kehendak Allah. Jadi 3 hal ini ya. Ini penting sekali. Yang terakhir sekarang, yang 4. Sufficiency atau adequacy. Kecukupan Alkitab. Alkitab tidak akan berkurang, tidak berkurang pengetahuan, tidak akan bisa ditambah. Dan bahkan kalau kita tahu bahwa Alkitab adalah cukup pada dirinya sendiri. Ya, sufficiency. Artinya apa? Tidak perlu ada ditambah Alkitab itu dengan ilmu apapun dan dengan tafsiran siapapun. Alkitab akan menjelaskan diri sendiri. Nah, itu artinya sufficiency. Dia cukup pada dirinya sendiri. Ya, kita masih ingat doa Bapa kami, cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Secukupnya. Makanan kami secukupnya. Nah, orang-orang Kristen itu makan tidak boleh rakus. Tidak boleh sekenyang-kenyangnya. Bukan, saudara. Cukup. Nah, orang-orang yang hatinya, mulutnya cukup, perutnya cukup, pikirannya cukup, itu orang yang akan menjadi orang kaya. Kalau kita makan sebanyak-banyaknya, nanti nggak ada makanan, nggak urusan, yang penting saya kenyang sekarang. Nah, itu orang bodoh. Ya, kalau orang ada seperti ini setiap kali makan, ambil belati, ambil pisau, taruh di lehernya. Gitu kan? Supaya kalau makan lebih, nah gitu. Itu dari Amsal. Amsal menjelaskan pada kita. Oke, sekarang kita masuk validasi. Kesaksian sejarah. Saudara, Alkitab kita itu akhirnya dibuktikan ya, dan kemudian di-compare, diuji oleh apa? Kesaksian sejarah. Mulai dari LXX Septuaginta, yaitu yang ada dalam perjanjian lama, bahwa Alkitab yang kita percaya PLPB ini itu adalah otentik dan tidak berubah, dan dia tetap ada seperti yang sekarang, dan tidak ada titik komanya itu yang sama sekali itu bisa dilepas. Nah, ini luar biasa. Jadi penemuan-penemuan yang ada, arkeologi itu kemudian membuktikan bahwa Alkitab yang kita baca itu betul-betul sempurna. Ya, betul-betul sempurna. Nah, tafsiran Aramik PL, terus ada penemuan Qumran tahun 1948 itu,
ditemukan Gua Qumran itu ada peninggalan kaum SNS. Ya, kaum seperti Yohanes Baptis yang dia menghindar dari dunia, mereka sering berpuasa, mereka sering memuji Tuhan dan di gua-gua itu, dan mereka menyimpan gulungan-gulungan kitab yang umurnya hampir 2300 tahun dan mungkin bisa sebelumnya. Dan gulungan-gulungan itu sampai sekarang ada di Yerusalem dan ada di Inggris. Sampai sekarang ada. Dan buktinya ada ribuan bukti, tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang ada, seluruh karya yang ada, yang bersifat literatur itu ada semuanya. Dan kita sangat kagum sekali. Jadi hanya kitabnya orang Kristen memiliki pembuktian sejarah dan peninggalan-peninggalan yang waktu dicocokkan semua itu serasi, sejalan, dan tidak ada yang bertentangan. Bahkan penulisannya pun itu tidak ada yang salah. Ya, luar biasa nih ya. Nah ini, nah Yesus sendiri mengaku itu. Kapan? Nah di dalam Matius pasal 4 dan juga Lukas pasal 4. Inilah firman telah digenapi. Jadi waktu dia membaca Yesaya, itu langsung dia mengatakan, aku genapi. Berarti Yesus percaya bahwa saat itu, kitab itu tidak palsu. Ya, kenapa tidak palsu? Karena kitab itu adalah kitab yang betul-betul berasal dari siapa? Dari dirinya. Nah termasuk waktu dia dicoba oleh iblis, Tuhan Yesus memakai Alkitab Perjanjian Lama. Ulangan pasal 6, pasal 8 dia pakai untuk apa? Untuk menghantam iblis. Jadi iblis menghantam Yesus dengan kitab firman Tuhan. Dia pakai firman Tuhan dan kemudian dicomot, dihantamkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membalikkan itu dengan firman Tuhan, bukan pendapat dia. Dia memakai firman Tuhan yang dihantam kepada iblis. Kenapa? Dia mengatakan demikian. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di manakah itu? Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi iblis memakai firman Tuhan, Tuhan Yesus memakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan dipakai Tuhan Yesus itu otentik, berkuasa. Dan bukan seperti iblis yang dipelintir-pelintir, yang dipermainkan. Seperti dia menghancurkan Hawa dan Adam dan Hawa itu. Dia putar firman itu. Oh kamu nggak boleh. Oh kamu boleh nggak? Ya. Jangan makan. Iblis balik. Boleh makan. Oh ini boleh kamu makan semuanya? Boleh. Tapi Tuhan katakan jangan makan. Jangan menyembah berhala. Jangan. Itu hukum Taurat ya. Jangan. Tetapi iblis katakan boleh. Lawan katanya dari jangan. Boleh. Asal. Nah dia beritahu caranya. Nah itu. Jadi iblis itu betul-betul bukan hanya jahat ya. Dia sangat licin dan betul-betul memampuskan kita. Betul-betul tidak memberi kita ampun. Dia raja tega. Iblis itu raja tega. Ya, nah ini perkataan dari Tuhan Yesus jelas ya. Jadi kita akan pelajari itu. Dan kita lihat sekarang Yohanes 10 coba ya. Yohanes 10 ayat yang 33. Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi kenapa Yesus mau dilempari? Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Allah menghujat Allah, nggak masuk akal. Tapi mereka melihat betul-betul Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Apakah dia bukan Allah? Mereka nggak bisa buktikan. Apakah dia Allah? Ada buktinya semua. Jadi jelas ya. Kenapa dia tuduh menghujat Allah? Apa buktinya dia bukan Allah? Nggak bisa buktikan. Kalau dia Allah, ada buktinya semua. Nah, kenapa kamu mengatakan Allah menghujat Allah? Nah, itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Sebenarnya. Ya, menghujat Yesus sebagai penghujat Allah. Saudara, itu dosa yang menghujat Roh Kudus, setara dengan menghujat Roh Kudus. Ya, kita harus hati-hati. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat bahwa kesaksian validasi itu berasal dari LX semua, terus tulisan para rasul, dan yang terpenting ada Yesus sendiri mengutip perjanjian lama dan banyak perjanjian lama dikutip Tuhan Yesus dan semuanya itu adalah valid, sah dan betul-betul absah ya. Jadi artinya itu betul-betul itu berlaku pada saat itu dan Tuhan Yesus tidak menyangkali tapi dia membenarkan semua tulisan perjanjian lama. Ya, rasul-rasul ya, Matius pasal 5, 7 dan semuanya. Dan bukti dan janji Tuhan Yesus bahwa peranan dan karya Roh Kudus itu dia beritahukan
Dan kuasa Roh Kudus itu akan memberikan pada kita kemampuan dan untuk membaca Alkitab, untuk mengerti Alkitab. Dan kalau kita berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan, dan melalui Roh Kudus itu, maka kita akan mendapatkan kebenaran yang terutama. Ya, oke, kita lihat sekarang bukti janji-janji yang ada. Yang semua Alkitab itu jelas. Dan kemudian teori dari inspirasi. Nah, ini saudara bisa baca ya. Jadi kita tahu bahwa teori inspirasi itu mengatakan bahwa Roh Tuhan yang menginspirasikan. Jadi Roh Tuhan yang menuliskan, yang mengarahkan, yang menggerakkan jiwa orang itu. Karena itu roh ya. Jadi bukan seperti robot gerakin tangan program, bukan. Ini roh menggerakkan apa yang ada dalam esensi manusia, jiwanya, mentalnya, spiritualnya. Dan itu diatur dan kemudian diarahkan Roh Kudus sesuai dengan apa yang ada, konsep-konsep secara manusiawinya dia, itu tidak hilang. Maka tulisan kitab-kitab suci yang kita lihat ini, itu berkaitan dengan penulisnya, itu berbeda-beda warnanya. Jadi Matius, Markus, Lukas itu beda-beda, tulisannya beda, gaya bahasa yang beda, dan tidak sama. Kenapa? Karena itulah kekayaan dari kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak mematikan sifat ciri khas orang itu, identitas orang itu. Tetapi dia memakai itu untuk menuliskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Nah, saudara, ada inspirasi ilmiah atau alamiah, atau inspirasi secara iluminasi rohani, dan juga inspirasi dinamis parsial. Nah, ini yang penting ya. Jadi secara teori inspirasi, kita memegang teori inspirasi dinamis. Ya, dinamis itu artinya apa? Bahwa kita itu memiliki kebebasan, dinamis ya. Tetapi juga kita diarahkan. Jadi antara kita dibebaskan dan kita diarahkan, dibatasi, dan tidak mungkin menuliskan sesuatu yang menghujat Roh Kudus, menghujat Kristus. Jadi Injil yang dituliskan nggak mungkin itu kemudian menyangkali Kristus. Maka Injil-Injil Thomas, Injil-Injil Barnabas, semua Injil yang palsu itu menyangkali tentang keilahian Kristus, tentang kemesiasan Kristus, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dan Injil Yudas lebih gila lagi. Injil Yudas yang palsu itu memuji, memuliakan Yudas lebih daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yudas lebih berjasa, karena dia menjual Tuhan Yesus, sehingga dialah yang berjasa. Ini pikiran edan. Ya, Injil Yudas itu gila bener. Jadi Yudas lah menjadi pahlawan, bukan Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Yudas, kamu semua nggak akan selamat. Saudara, ini pikiran yang aneh sekali sebenarnya. Kok bisa Yudas jadi penyelamat kita? Ya karena dialah yang berkorban, dialah yang dikorbankan, ditumbalkan katanya. Jadi dia itu tanda petik martir yang tidak diterima oleh iman Kristen. Saudara, ini pikiran yang rusaknya luar biasa. Ya, kenapa? Kesalahan yang menghancurkan iman Kristen. Dan banyak orang-orang yang di luar daripada iman Kristen sesungguhnya itu percaya hal ini, dan kita tidak percaya. Ya, inspirasi yang yang salah itu ya. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria, dan Injil yang banyak, Injil yang lain. Ya, dan kita tahu bahwa penulisan itu bukan didikte ya, bukan didikte. Oke, nah pengalaman-pengalaman yang bersifat organis artinya apa? Pandangan reformasi itu adalah pandangan penulisan itu bersifat organis dan menyeluruh, bukan hanya satu bagian tertentu, tapi seluruh dikuasai oleh Roh Kudus. Karena penulisan itu tidak bersifat satu hari selesai tek tulis semua, enggak. Penulisan itu dia melihat ini, dia menguraikan, dia mencerna, dan Roh Kudus tolong, dia tulis. Terus berjalan lagi berapa waktu, mengerti lagi, dia tulis lagi, dan kemudian sampai lengkap selesai. Ya, dan itu bersifat betul-betul organis. Jadi penulis Alkitab, kalau kita mau tahu siapakah penulis seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru, adalah Yesus sendiri, Allah sendiri melalui Roh Kudus. Karena dialah firman. Firman itu yang dituliskan. Dialah berfirman di situ. Dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa tanpa aku kamu tidak akan tahu apa isi di dalam firman Tuhan itu. Nah, kita lihat ini ya. Lukas pasal 24, Kleopas. Jadi tua-tua itu berjalan dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepada dia. Ya. Sida-sida Ethiopia juga sama. Nah, di Kisah pasal 8 ya. Nah, ini saya bacakan. Ya, ini murid-murid Tuhan Yesus ini ya.
Lukas 24 ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya pada mereka, apakah itu? Jadi Tuhan Yesus itu seperti ngetes gitu. Jangan mereka apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup dan gak mati lagi. Jadi di sini kita lihat bahwa ada kesaksian, ada pengujian, ada orang-orang yang melihatnya langsung. Dan dari situlah dituliskan firman Tuhan ini. Dan pergumulan pun dituliskan. Ketidakpercayaan murid pun dituliskan. Keraguan-raguan murid pun dituliskan. Dan kitab itu adalah kitab yang terbuka, jujur, dan tidak menutupi dosa apapun. Dan dia buka semua. Ya, dan itu adalah kitab kita. Dan tidak ada kitab sejujur, setulus, sempurna seperti kitab kita. Ya, Alkitab kita. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan. Artinya penulisan Alkitab bersifat organis itu adalah, saudara, itu secara alamiah, ya, melalui anugerah Roh Kudus, dan sifat manusia seseorang itu tidak dibuang, tetapi dibimbing. Walaupun kita tahu manusia itu tidak sempurna, ya, manusia tidak sempurna, ya, itu dibimbing. Nah, yang kedua adalah bersifat plenary. Artinya plenary atau apa? Tulisan yang berinspirasi itu mencakup seluruh bagian. Artinya tidak hanya sebagian tulisan itu yang diinspirasi Roh Kudus. Semua tulisan itu adalah lengkap, ditulis dengan kuasa, dan sampai tanda titik koma pun itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah bersifat yaitu verbal. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus itu mengatur sampai kepada percakapan-percakapan yang berkaitan dengan firman Allah. Dan itu disaring oleh Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ini ya, ada lingkaran ini. Nah, lingkaran ini yang saya ajarkan kemarin itu, jadi lingkaran yang paling tengah itu adalah lingkaran titik yang pertama kita lihat dalam Alkitab. Apa yang kita lihat dalam Alkitab adalah otomatis kita melihat Alkitab itu adalah huruf alfabet ABCD. Nah, itu titik yang paling tengah ini. ABCD, dan kemudian bergerak menjadi suku kata. Papi, PAPI, papi. Nah, dari suku kata membentuk satu kata. Papa. Dari satu kata membentuk beberapa kata. Papa dan mama. Dari beberapa kata membentuk frasa. Papa mama pergi ke kantor, gitu kan. Dari frasa itu membentuk satu kalimat. Ada subjek kalimat dan seterusnya. Dan ini terus sampai kemudian puncak tertinggi adalah konteks seluruh Alkitab sebagai korpus. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ya, oke ya. Saya pikir hari ini cukup sekian. Nanti kita akan masuk jam 12 ya. Kita masuk lagi jam 12. Dan saya berharap jam 12 sudah persiapan. 12 minimal 12.15 itu harus kita mulai. Ya, ya kita akan bentar ya. Oke.